Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, ma ba'du. Sahabat sekalian, jika sahabat diberi sejumlah uang, misalnya 1 miliar, apa yang sahabat lakukan dengan uang tersebut? Ya, kami beri waktu 3 detik ya untuk sedikit merenung. Jika uang tersebut diberikan pada anak muda, mungkin akan dibelikan HP, mungkin dibelikan sepeda motor, dan lain-lain yang membuat dia senang. Jika uang tersebut kita berikan pada bad boy misalnya, mungkin akan dibuat party, pacaran, jalan-jalan, dan lain-lain. Dan jika kita berikan uang tersebut pada seorang ustadz misalnya ya, atau kiai, maka mungkin akan diberikan bangunan jadi pesantren, atau pondok, atau masjid, ataupun juga perpustakaan dan lain-lain. Karena apa? Karena cara pandang terhadap uang itu berbeda, yang akan melahirkan perasaan, pikiran, dan tindakan pada uang tersebut. Nah, jika kita tarik, karena kita bahasnya bisnis, jika kita tarik uang tersebut pada sebuah bisnis, mungkin anak muda tersebut menganggap sebuah bisnis adalah tempat untuk aktualisasi diri. Misalnya dia buat pamer di sosial media dan untuk menunjukkan bahwa dia bisa menghasilkan uang. Karena bagi anak muda mungkin perusahaan adalah tempat menghasilkan uang atau membuat dia kaya. Tapi cara pandang berbeda pula dengan koruptor memandang sebuah bisnis. Bisa jadi koruptor memandang sebuah bisnis itu dengan media sarana tempat pencucian uang, ya kan? Kan bisa uang korupsi diubah dengan pencucian uang, dengan manipulasi permintaan atau penjualan. Dan materi kita kali ini yaitu bagaimana Islam memandang sebuah bisnis, atau judulnya yaitu sharing kita kali ini adalah Islamic Business Worldview. Apa itu Islamic Business Worldview? Mari kita bahas. Kita mulai dari definisi dulu ya. Jadi cara pandang terhadap dunia ya, atau definisi worldview adalah kepercayaan, perasaan, dan apa yang terdapat pada pikiran seseorang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan perubahan sosial dan moral. Ini dari definisi dari Dinian Smart ya, yang biasanya dipakai oleh rektor di Unida ya, Ustadz Habib Fahmi Wicarkasih. Jadi yang kita merah-merahin itu dan hijau itu tadi, kira-kira worldview itu terdiri dari 3 unsur, yaitu adalah pikiran, kepercayaan atau perasaan, dan juga perbuatan dan moral itu tadi. Sebenarnya worldview ini adalah serapan dari bahasa Inggris ya. Jadi Islam tidak ada kata khusus mengenai worldview, karena Islam itu kan pandangan terhadap dunia ya, sedangkan Islam itu tidak mendikotomi atau tidak mensekulerkan pandangan terhadap dunia saja. Jadi harusnya pandangan terhadap dunia dan akhirat. Karena tidak ada terhadap pandangan dunia dan akhirat, maka jadinya adalah Islamic worldview. Jadi otak kita atau reseptor kita dipengaruhi oleh worldview terhadap sesuatu. Bisa harta benda, bisa bisnis, bisa sebuah dinamika dunia, bisa marahnya istri misalnya, banyak. Bisa terhadap sepeda motor, mobil, rumah, anak, dan lain-lain. Itu ada worldview masing-masing. Dan setiap worldview itu akan melahirkan pikiran, kepercayaan, dan perbuatan dari tindakan kita. Untuk lebih detail terkait Islamic worldview, nanti kami akan berikan link terhadap kajian dari Unida, Rektor Unida, yaitu Ustadz Hamid Fahmi Wicarkasih. Secara umum tadi worldview ada 3, yaitu tadi pikiran, kepercayaan, perbuatan. Dan Islam juga senada dengan itu. Jadi kalau dalam Islamic worldview ada Islam, iman, ihsan. Ini kaitannya dengan tanya jawab Jibril terhadap Nabi Muhammad itu tadi ya, yang hadisnya itu tadi kami akan taruh. Islam, iman, ihsan.
Jadi Islam itu senada dengan ilmu, karena ilmu itu untuk berislam kita perlu ilmu atau setidaknya butuh akal, ya, karena syarat dari orang yang terkena hukum Islam atau mukallaf yaitu akil balik, ya, dia udah berakal dan juga sampai pada batasan dia disebut dewasa. Bahkan syariat atau hukum Islam tidak bisa terkena jika akalnya tidak berfungsi dengan normal. Misalnya lagi tidur, atau lupa, atau gila juga. Kan secara syariat berubah kan, beda dan jadi orang lupa, orang gila, dan orang tidur. Kan lagi istirahat itu, atau lagi tidak berfungsi dengan normal sebagaimana mestinya. Oke, iman itu iman atau kepercayaan, dan ihsan itu amal. Jadi ihsan itu apa? Dalam satu tanya jawab, yaitu berbuatlah atau beribadahlah seolah engkau melihat Allah. Jika kau tidak melihat, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Oke, jadi amal. Oke, lalu jika kita turunkan nanti ada syariah, akidah, akhlak. Oke, dalam pelajaran ya. Misalnya Imam Ghazali dalam sebuah buku karyanya yang fundamental yaitu Ihya Ulumuddin, maka dia dibagi 3 kan, ini wilayah syariat, ini materi tentang akidah, dan materi tentang akhlak. Oke, lalu kita turunkan misalnya dalam pelajaran kaitannya juga dengan bisnis, yaitu syariat jadi fikih. Yaitu apa bedanya syariat sama fikih? Kalau syariat adalah sumber hukum dari Allah dan Rasulullah, namun fikih ketika sudah melewati tafsiran atau interpretasi ulama. Akidah itu dipelajari usuluddin atau ilmu kalam nanti ya, lebih detailnya. Nah, ini Unida keren banget di sini nih. Ya. Memang jagoannya sampai S3 di Unida itu di situ. Dan akhlak itu dengan tasawuf atau orangnya biasa disebut dengan sufi. Oke. Nah, kita turun lagi, fikih ada 2 ya, ada fikih ibadah sama fikih muamalah. Kaitannya kita sama karena berbahas bisnis, maka kaitannya dengan fikih muamalah. Sedangkan usuluddin terkait keyakinan itu konsep harta dan rezeki dalam Islam. Selanjutnya tasawuf itu adalah etika bisnis. Ya, etika bisnis. Dan itulah Islamic Business Worldview. Ini jabaran beberapa referensi atau hazanah dari 3 konsep Islamic Entrepreneurship atau Islamic Business tadi. Jadi kalau secara muamalah, yaitu prinsip dari muamalah yaitu al-asul fil muamalati al-ibahah hatta yadullu dalil ala tahrimiha. Segala sesuatu boleh kecuali yang dilarang. Apa yang dilarang? Jadi kalau dalam bisnis dilarang nggak? Ini dilarang nggak gitu? Jadi misalnya jual bisnis online, jual beli online, boleh atau enggak? Jadi jawabnya, tanyanya jangan boleh atau enggak, tapi dilarang atau enggak. Itu lebih dapat ya, karena sesuai prinsip itu tadi. Semua boleh kecuali dilarang. Yang dilarang adalah nipu, gharar, ketidakjelasan atau asymmetric information. Ada riba, ada tambahan. Nanti kita lebih detail ya mengenai riba ya. Nggak di sini pembahasan detail tentang riba. Yaitu ayat maisir, judi, ada ikrah, maksaan, bai'un najis, pembelian yang ada manipulasi permintaan dan penawarannya. Dan yang terakhir ihtikar atau monopoli atau penimbunan. Dan haram karena zatnya. Kalau konsep harta yang selanjutnya adalah akidah ya, atau konsep harta. Yang pertama, rizki adalah jaminan. Yang nggak usah khawatir masalah rizki, kira-kira gitu. Rizki karena usaha, rizki karena bersyukur, lain syakartum dan seterusnya. Rizki karena istighfar, rizki karena sedekah, rizki tidak tertukar. Rezeki adalah amanah titipan, Al-Maidah 120. Harta adalah ujian, harta untuk investasi akhirat, harta sarana ibadah. Oke, itu dalilnya masing-masing ya, nanti kalau disebutin mungkin terlalu panjang nanti. Oke, etika bisnis kita punya sifat wajib bagi Rasul, sidik amanah, sidik fatonah tabli amanah. Ada juga GCG yang biasa dikenal oleh perusahaan, yaitu adalah good corporate governance, transparan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan wajar dan setara. Dan juga ada prinsip saling ridho dan menguntungkan antara din minkum ya, itu tadi nanti kita bahas. Dan menjaga keharmonisan semua pihak. Misalnya juga karyawan. Nabi kan ngajarin kasih gajinya sebelum keringat kering. Oke, supplier, investor, konsumen diberi hak untuk khiyar ya, hak memilih. Dan juga ada kontrak-kontrak tertentu atau ada perjanjian-perjanjian tertentu. Ada hewan, misalnya hewan nggak boleh dikasih beban berat. Nabi Muhammad
pernah negur itu ya, karena ada onta atau keledai yang dikasih beban berat dan lingkungan. Misalnya nggak boleh pipis sembarangan, nggak boleh motong sembarangan dan lain-lain. Itu sangat dijaga oleh ajaran Islam. Oke. Selanjutnya kewirausahaan segi dalam Islam. Oke, gini. Jadi karena kami ngajar beberapa prodi, misalnya K3, HI, Ilkom, Gizi, Farmasi, Manajemen sendiri. Nah, jika kita bisa turunin itu kewirausahaan gizi misalnya atau bisnis di prodi gizi dalam worldview Islam. Oke. Itu tadi. Itu tadi kewirausahaan Islam, ada muamalah, konsep harta atau rezeki dan etika bisnis. Nah, kita turunin nih. Kalau dalam muamalah, dalam gizi, kan gizi katanya makanan sama minuman ya, yang bernutrisi, yaitu harus halal. Halal, zatnya halal. Selanjutnya bernutrisi dan proporsional. Yang ketiga dalam ihsan atau akhlak, yaitu estetik dan menarik. Dari mana dalilnya ini? Itu tadi prinsip Quran gizi. Dari mana dalilnya itu tadi? Oke, jadi Ana mencari ya beberapa referensi Al-Quran tentang kewirausahaan gizi. Yang pertama adalah ya Yohanes, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Yohanes kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi kaitannya dengan makan, ya kulu itu kaitannya halalan. Jadi harus halal. Halal itu kaitannya dengan syariah itu tadi ya, fikihnya itu tadi. Lalu thayyiban itu kan baik ya, makan yang baik. Baik untuk apa? Untuk tubuh kita. Kaitannya sama nutrisi. Oke. Wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Lanjut ya, referensi kedua, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulil masjidin kulu washrabu. Ada kulu washrabu. Kaitannya sama gizi juga insya Allah ini. Tapi di sini ada selanjutnya ayat selanjutnya wala tusrifu, jangan berlebihan. Berlebihan kaitannya dengan porsi kan. Misalnya porsi makan tiap orang beda-beda. Misal kalau saya satu gini ya udah cukup ya, satu porsi cukup. Tapi mungkin beda dengan orang yang kerja fisik. Misalnya saya kan punya usaha penggilingan padi ya. Kuli misalnya, kuli angkut itu makannya mungkin 2 kali lipat dari kami ya. Apa itu berlebihan? Ya enggak. Karena apa? Karena kebutuhan karbo dan energinya banyak. Kira-kira seperti itu ya. Jadi makanya wala tusrifu kaitannya dengan proporsional itu tadi. Innahu la yuhibbul musrifin. Sebenarnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas atau berlebih-lebihan. Selanjutnya Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhanku, ini ceritanya Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anak keturunannya di Mekah. Wahai Tuhanku, agar mereka menegakkan sholat, maka jadikanlah hati manusia tahwi ilaihim, cenderung. Oke. Kalau warzuqhum minas samarat dan berikanlah rezeki pada buah-buahan. Kan kecenderungan hati kan suka sama yang baik-baik ya. Orang baik cenderung sama hal yang baik-baik, yang indah-indah. Bahkan orang jelek pun akan cenderung pada yang baik-baik dan indah-indah. Oke? Jadi maka harus estetik ya. Makanan itu atau minuman tuh harus estetik. Kira-kira gimana makanan atau minuman estetik? Ini kami, nah itu sebelumnya jika belum mendapatkan kewirausahaan gizi yang berworldview Islam atau Islamic worldview, maka seperti itu. Secara mungkin halalnya halal ya, karena jamu, nggak ada yang bahan yang berbahaya dan lain-lain. Toyib itu toyib juga, karena jamu itu baik untuk kesehatan tubuh. Namun mungkin kurang di estetiknya. Kecenderungan hati itu agak susah untuk cenderung pada itu. Misalnya apa? Dia pakai botol bekas, meskipun udah dicuci ya, tapi susah hati untuk cenderung pada seperti itu kan. Susah itu. Meskipun secara pasar ada target pasar tersendiri gitu. Tapi jujur kalau di daerah kami agak berkurang gini. Orang jual jamu kelilingnya. Biasanya udah di packing itu tadi, atau taruh di minimarket atau di toko-toko warung-warung tertentu. Oke, jadi apalah kira-kira jadi gini. Ini Anda ngambil di internet ya, di cafe jamu ya, atau love jamu ya, love jamu. Waktu itu kami kunjungan ada seorang apoteker, saudara kami yang pelantikan atau sumpah jabatan apoteker, dan ada itu tadi love jamu itu tadi. Wah,
bagus banget. Dan banyak kok dosen gizi atau anak gizi yang update status, yang itu banyak karyanya indah-indah, udah bener, udah tinggal jualnya aja, ya kan? Oke, kita itu contoh aja. Jadi worldview itu kaitannya dengan iman, Islam, iman dan ihsan. Islam, iman, ihsan melahirkan worldview tadi. Jadi Islamic business worldview terhadap sebuah perusahaan atau bisnis. Kan kita lagi bahas bisnis. Oke, sekarang kita bagaimana sih pandangan Islam terhadap sebuah bisnis? Oke, pertama, bisnis itu bisa sarana pendukung ibadah, ya kan? Karena itu tadi, liyuqimus shalah farzuqhum. Nah, ya Allah agar bisa beribadah atau bisa sholat, maka tolong berikanlah rizki kami, kira-kira gitu. Karena sholat kalau kepikiran kerja atau kemana kan agak kurang fokus katanya ya, biar lebih tenang ya mungkin baiknya diberi rizki lah sama Allah yang cukup. Selanjutnya mungkin zakat atau haji kan butuh apa ya, butuh dana agar apa, agar bisa beribadah dengan baik. Oke, itulah kira-kira. Yang pertama adalah meneladani Nabi. Bisa jadi bisnis ini karena kita meladani Nabi saja, karena Nabi kan pedagang. Ya juga business owner sama Khadijah dan lain-lain yang sudah dibahas di pertemuan pertama ya. Di pertemuan yang lain ya, kita linknya ada di sini. Itu tadi bisa berbisnis karena meneladani Nabi, insya Allah dapat pahala dan bisa jadi dekat Nabi. Yang selanjutnya, yang ketiga, Islam memandang sebuah bisnis itu tempat berusaha atau berkarya, ya kan? Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Jadi berkaryalah karena Allah dan Rasulullah juga akan melihat. Oke, yang selanjutnya memperbesar manfaat. Ya kan memang khairun nas anfa'um linnas. Anfa ya, itu yang paling bermanfaat. Oke. Kalau kita punya bisnis dan tidak punya bisnis, kayaknya manfaat. Kalau kita orang baik ya, kalau orang buruk juga damage-nya juga lebih besar namanya. Kalau kita punya bisnis dan tidak punya bisnis, maka menurut kami manfaatnya akan lebih besar jika kalian punya bisnis. Karena apa? Misalnya kalian karyawan, ya kan ya? Kan karyawan itu jadi bermanfaat. Kalian bermanfaat bagi karyawan kalian, bagi konsumen, customer, bagi supplier, ya nggak? Bagi pajak mungkin kalau kalian dan lain sebagainya. Jadi manfaat kalian lebih besar jika kalian punya bisnis dibandingkan tidak punya bisnis. Selanjutnya adalah memperbesar pengaruh kebaikan. Oke, jika kalian punya karyawan, lalu dia dipanggil azan misalnya, karyawan ini secara soleh biasa aja ya, mungkin dia agak malas-malesan untuk sholat. Tapi bandingkan jika kalian sebagai pemilik sebuah bisnis atau bos, kalian bosnya, itu kalian yang azan. Lah karyawan kalian sungkan-sungkan sendiri kan untuk apa ya? Untuk sholat. Karena bosnya yang manggil, udah Allah yang manggil, bosnya juga yang manggil. Oke, combo pengaruh kalian tuh jadi lebih dapat gitu, lebih gigit gitu kira-kira. Oke. Dan seterusnya. Jadi ini masih banyak ya terkait Islamic Business Worldview. Jadi silakan mungkin sahabat atau para rekan kami di Unida ataupun di yang lain, di kampus lain, silakan menambahkan kira-kira apa atau bagaimana cara pandang Islam terhadap sebuah bisnis. Apakah worldview itu hanya untuk bisnis? Ya tidak. Kita bisa pakai di berbagai hal dalam hidup ini. Contoh, ini ada sepeda motor ya, sepeda motor orang tua saya dulu waktu kecil. Saya dulu malu pakai ini. Karena apa? Ya karena kuno. Tapi ketika saya ubah cara pandang kami, misalnya, ini bukan kuno, tapi antik, misalnya, ya kan? Atau itu yang pertama. Yang kedua, ini banyak memori, ini mahal, ya kalau harganya kan murah ya, paling 800.000. Tapi yang mahal adalah kenang-kenangan bersama orang tua kami, orang tua saya ya, ayah ibu, misalnya ketika ke Pasir Putih atau ke rumah nenek, ya dengan pakai sepeda ini, maka dengan itu cara pandang anak terhadap sepeda ini berubah. Atau satu lagi yang paling akhir, yaitu dia adalah
bukan masalah bendanya, tapi siapa yang ngasihnya. Oke, bendanya kan ya kuno, jelek, makan gak enak mungkin dibandingkan sepeda sekarang. Tapi kalau kita lihat siapa yang memberi, ya Allah lah. Oke, makanya kita akan menjaga barang ini dengan sebaik mungkin. Atau gini deh, kalau susun ya Allah terus. Gini misalnya, ada sebuah kaos atau sepatu bekas dipakai Cristiano Ronaldo. Secara pasaran harga itu misalnya 1 juta. Lalu dipakai Cristiano Ronaldo atau Messi dalam Piala Dunia misalnya. Kira-kira laku nggak 10 juta rupiah? Laku. Apa yang membedakan? Kan itu udah bekas. Ya karena dipakai Cristiano Ronaldo, fans kita. Nah, kalau Allah yang ngasih, hanya merubah worldview tersebut, dan worldview itu bisa dipakai di berbagai aspek, misalnya melihat anak, melihat masjid, melihat perjalanan, melihat pekerjaan, melihat istri, marahnya istri, bisa kita ubah dengan cara pandang Islam atau Islamic worldview tadi. Oke, untuk apa saja terkait Islamic worldview yang akan insya Allah kami sharing di hashtag worldview-nya itu loh, gitu. Itu sebagai guyonan kami di Gontor ya, di Unida Gontor. Jadi worldview-nya itu loh, kalau ada dosen yang agak kurang tepat itu, worldview-nya itu loh, kira-kira itu. Oke, Anda kira cukup? Nah itu, worldview-nya itu loh. Oke, terima kasih untuk diskusi kali ini. Ini sebenarnya materi yang cukup konstruk lah, yang filosofis ya. Tapi Anda kira ini yang mendasari dari segala channel ini, segala konten dari channel ini. Kira-kira seperti itu, dan itu saja mungkin sahabat. Jadi mudah-mudahan harapan kami, mudah-mudahan sahabat bisa melihat cara pandang. Jadi ada sisi pandang, jarak pandang, sudut pandang, dan cara pandang. Sudut pandang, sisi pandang, jarak pandang, dan cara pandang. Sehingga semuanya pakai Islam. Karena kita jika dengan pakai Islam itu sangat indah, sangat nyaman hidup ini. Kira-kira seperti itu ya, sahabat sekalian. Mudah-mudahan sahabat bisa memandang segala sesuatu dengan cara yang paling akurat, tepat, dan paling bijak. Oke, itu saja untuk materi kali ini. Like bila bermanfaat, subscribe jika ingin menjadi sahabat Batawara, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.